Oke, lanjut ke chapter 3, bos. Karena salah memperkirakan tekanan sihirnya waktu ujian, usai pelajaran berakhir, Slayer terlihat sangat kelelahan. Dari awal kan dia ingin hidup tenang di akademi tanpa harus terlibat dengan urusan flare. Namun kenyataan berkata lain. Justru dia menjadi bahan perbincangan, bahkan terlihat paling menonjol. Dengan perasaan menyesal, di sini Slayer mencoba untuk lebih berhati-hati. Sebelum Slayer melanjutkan perjalanannya, Alma menghampirinya. Dalam cerita originalnya, Slayer sangat yakin seharusnya setelah tes berakhir, Alma akan menemui Flare. Di sini Alma menjadi sok akrab setelah melihat kekuatan Slayer. Sebentar. Nah, kan cocok. Slayer merasa situasinya sedang tidak baik. Percuma saja bersembunyi karena sudah terlanjur heboh. Jadi, Slayer berinisiatif. Dia menyarankan pembatalan pertunangannya. Mantap, buang saja sih nggak guna itu. Kok puas banget ya. Alma terlihat terkejut dengan itu. Namun karena Slayer sudah tahu apa yang akan terjadi, dia tidak peduli lagi akan semua itu. Slayer tahu kelima pahlawan semuanya menyukai Flare. Slayer juga tahu kalau Alma nggak baik untuknya. Jika memang masa depan sudah ditentukan, maka Slayer bertanya, "Kau menyukai Flare kan?" Melihat reaksinya yang tepat sasaran, Slayer semakin yakin untuk menjauh darinya. Karena tidak ada sangkalan sama sekali darinya, Slayer menyadari sejak awal memang hubungan mereka sekedar omong kosong belaka. Setelah itu, Slayer meninggalkan Alma. Dia membuang semuanya yang tidak diperlukan. Sip. Slayer berpikir, pertarungan Flare dan para pahlawan melawan Raja Iblis bukan lagi urusannya. Namun, jika memang harus terlibat, Slayer sudah yakin dengan kemampuannya. Sesampainya di kediamannya, Slayer mengingat kembali cerita dalam novel. Dia mulai yakin dan merasa bahwa alurnya sama persis dengan yang dia alami. Yang berarti hanya tersisa 6 bulan lagi bagi Slayer untuk mengubah takdirnya. Pertama-tama, dia harus bisa menjauhi Flare. Slayer berpikir rencananya sudah mulus. Dia sudah membatalkan pertunangannya dengan Alma. Tidak ada penyesalan sama sekali dari ekspresi Slayer. Tidak lama setelah itu, Louis masuk, memberitahu kalau makanan sudah siap. Sudah ditunggu orang tuanya di ruang makan. Di ruang makan, ibunya penasaran dengan pengalaman pertama Slayer di akademi. Biasalah orang tua khawatir. Tepat setelah itu, ayahnya membicarakan tentang Alma. Slayer terdiam mendengarnya. Karena Slayer terdiam, ibunya bertanya, apakah ada sesuatu yang terjadi? Slayer berpikir dengan hati-hati karena pertunangannya punya pengaruh penting dalam cerita. Mungkin hubungan antara keluarga ya guys. Kemudian Slayer memutuskan untuk jujur saja karena itu yang terbaik baginya. Slayer berkata, dia sudah membatalkan pertunangannya dengan Alma. Tentu saja orang tuanya kaget dan bertanya-tanya. Slayer menjelaskan, Alma memang orang yang baik, namun tidak ada perasaan di antara mereka. Selama ini mereka bertahan hanya karena keterpaksaan. Namun baru-baru ini, Alma baru saja menemukan pasangannya. Jadi Slayer menyampaikan, itu mungkin juga kesempatan yang bagus bagi Alma. Jadi dia hanya ingin mendukung keinginannya Alma. Slayer lanjut menyampaikan, hubungan itu harus dibangun jika keduanya punya perasaan yang sama kan. Sambil melihat betapa cocoknya orang tuanya, Slayer berkata, seperti halnya kalian berdua. Orang tuanya melihat satu sama lain, terlihat sangat setuju dengan pendapat Slayer. Ayahnya berkata, begitu ya, aku mengerti. Jika memang seperti itu, ya sudah, serahkan urusan keluarga padaku. Yang terpenting adalah kebahagiaanmu. Setelah Slayer berterima kasih, secara mengejutkan, ibunya mengira Slayer juga menemukan orang lain. Namun Slayer menyangkalnya. Dalam hati dia berkata, tidak akan pernah, sampai sebelum dia mengubah takdirnya. Keesokan harinya, dijelaskan kalau di akademi tidak ada kelas standar. Ada beberapa pelajaran yaitu kelas bela diri, kelas ilmu sihir, dan lain sebagainya. Selain yang diwajibkan, para siswa bebas memilih salah satu dari pelajaran tersebut. Terlihat kehidupan Slayer sebelumnya, dia tidak pernah bersekolah maupun mengikuti pelajaran. Maka dari itu, Slayer sekarang menjadi begitu excited. Dia merasa semua berjalan lancar karena tidak ada tanda-tanda dari Flare maupun Alma ada di sekitarnya.
Tibalah di depan papan petunjuk kelas. Slayer mengingat kelas yang dipilih Flare dan kawan-kawan adalah kelas umum. Maka dari itu, Slayer memutuskan untuk memilih kelas yang berbeda dari Flare. Terlihat Slayer memilih kelas sihir untuk memperdalam ilmu sihirnya. Sembari melihat sekitar dan mencari tempat duduk, Slayer berpikir kalau para senior sudah mempelajari pelajaran dasar di sini sejak lama. Dan kebanyakan pendaftar baru berada di kelas umum. Setelah Slayer menemukan tempat duduknya, tidak lama kemudian muncullah seorang pria di sebelahnya. Dia ingin duduk di sebelahnya. Slayer tampak tidak peduli dan mempersilahkannya tanpa melihatnya. Di saat pria itu mulai duduk, dengan sedikit melirik, Slayer merasa kalau warna kerah seragamnya berbeda dengan pendaftar baru. Slayer mengira itu adalah senior yang ketinggalan pelajaran. Namun, setelah senior itu mengatakan, "Jadi, kau ya yang namanya Slayer?" Seketika, Slayer kaget mendengarnya. Dia tidak mengira ada senior yang tahu identitasnya, sedangkan dia tidak mengenal senior manapun. Akhirnya, Slayer pun melihat ke arah pria itu, dan dia sangat terkejut setelah melihat penampilan dari pria itu. Karena dia adalah cucu dari salah satu petinggi akademi, dan salah satu tokoh yang sangat ingin dia hindari. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Sekarenor. Kelas 2, salam kenal. Terima kasih sudah menonton. Bagi yang suka dengan alur ceritanya, ditunggu update selanjutnya dari sumbernya ya.